يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. Ustadz, ngobrol-ngobrol nih ya, ada pertanyaan dari Bapak Uci Susilo ya. Kita rencana safar di bulan Ramadan ini kan pulang kampung. Apakah kita tidak berniat puasa ya pada malamnya dan tidak melakukan sahur? Atau kita mengambil rusuh ya tidak berpuasa pada saat sudah melakukan perjalanan dan malamnya tidak sahur? Nah, terima kasih Ustadz. Ya, udah langsung aja Ustadz. Itu pertanyaannya nanti bisa diterusin. Bismillah. Iya. Sebab safar dan sakit memang termasuk udzur ya. Dalam syariat Islam termasuk bagi yang berpuasa akhirnya boleh berbuka berdasarkan ayat faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Maka barang siapa yang dalam keadaan sakit dan safar maka hendaknya dia mengganti di hari yang lain. Nah, ketika menjelaskan tentang fikih orang yang berpuasa dalam keadaan safar atau sakit, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin membuat perincian baik dalam kitab Majalisus Syahri Ramadan atau dalam Majmu'ul Fatawa wa Rasailnya. Itu perinciannya hampir sama antara sakit dan safar tersebut. Pertama, bahkan beliau tegaskan di awal idza kana la yuqsadu bil iftar. Jadi bolehnya berbuka seseorang ketika safar karena kondisi yang akhirnya dia membolehkan buka itu tidak boleh dimaksudkan diniatkan dari malam untuk tidak puasa. Jadi tidak boleh. Jadi tetap harus sahur dulu, tetap sempurnakan saum dulu. Apapun kondisi nanti di safar itu yang menjadi pilihan dia nanti berdasarkan keringanan syariat. Nah, perinciannya satu, kalau safarnya tetap dalam keadaan nyaman, tidak melemahkan tubuh dia, tidak ada kesulitan untuk tetap puasa, maka dia tetap lebih afdol utama untuk tetap puasa. Kenapa? Dua alasannya. Satu, kewajiban lebih awal tertunaikan dan itu menenangkan hati. Yang kedua, bahasa kita, qadha itu berat. Qadha berat tidak? Berat. Yang lain udah gagayem, gagares, makan. Dia harus puasa. Qadha itu berat. Yang kedua, keadaan safar atau sakitnya melemahkan tubuhnya, ada kesulitan kalau tetap puasa, maka dia dianjurkan berbuka. Kalau ada kesulitan seperti melemahkan badan gitu ya, kemudian ada kondisinya berat lah bagi dirinya untuk berpuasa, jadi tetap dia dianjurkan untuk berbuka berdasarkan hadis ya, Allah suka ketika rukhsahnya diambil gitu, yang mananya kurang lebih demikian. Nah, kalau yang ketiga justru dia malah haram puasa. Kapan? Ketika sakit atau safarnya benar-benar memudorotkan, mengancam keselamatan jiwanya. Seperti kalau dengan puasa dia malah drop badannya, berdasarkan medis harus berbuka, bahkan bisa mengancam keselamatan jiwanya. Kalau dia memilih berpuasa maka itu haram baginya. Karena syariat, salah satu maqasid syariat, tujuan syariat adalah memelihara jiwa. Tidak ada satupun bagian dari syariat yang tujuannya untuk membahayakan jiwa kita, gak ada. Jadi perinciannya demikian, tiga hal tadi ya. Kapan dia tetap lebih utama berpuasa? Kalau tidak ada kesulitan dalam safar ini. Kapan dia dianjurkan? Ketika ada kondisi kesulitan dan sedikit melemahkan tubuhnya. Kapan dia wajib berbuka? Kalau tetap puasa dalam safar membahayakan jiwanya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Itu begini Ustaz. Ketika kita sudah pada posisi membatalkan puasa, apakah hukum-hukum yang berkaitan ketika kita tidak berpuasa itu boleh dilakukan? Katakanlah kita lagi safar dengan istri nih, mumpung nggak puasa nih, nambah. Baik. Iya. Yes, Baik, barakallahu fiik. Iya. nambah bonus. Apa yang menjadi ketetapan dalam dalil tentang larangan-larangan yang hendaknya dijauhi ketika saum? Ya berlakunya ketika puasa. Ketika puasa. Artinya ketika kalau kondisi tadi dia bukan bermaksud ya, udah merencanakan untuk batal puasa karena safar, bukan seperti itu. Tapi karena ketika safar memang menemukan kondisi yang dia akhirnya berbuka, ya setelah berbuka apa yang menjadi yang terlarang menjadi boleh baginya. Ya? Menjadi boleh baginya. Karena semua yang terlarang itu adalah bagian ketika syariat puasanya tetap berjalan. Karena namanya puasa al-imsaku anil muftirat ya, atau mufattirat, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan min tulu'il fajri hatta ghurubatis syam, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Kalau syariat saumnya sudah tidak ada, maka beberapa mufattirat, hal-hal pembatal yang menjadi boleh. Jadi boleh. Tapi tadi ya, tidak boleh safar apapun sudah diniatkan dari malam agar bisa berbuka puasa, gak boleh. Allah Maha tahu dengan amalan hati itu. Artinya kapan pilihan tadi adalah berlaku ketika sudah safar berjalan. Gitu.
Iya. Kapan dia mau tetap puasa, kapan dia dianjurkan berbuka atau malah wajib untuk berbuka. Wallahu a'lam bishawab. Syukran Ustaz. Membayar zakat bayar zakat, ya baik. Semua apa yang menjadi amalan niat ini maka tuh fil qalb ya. Niat itu amalan hati. Gitu ya. Jadi tidak ada kewajiban talaffuz, melafazkan. Adapun pendapat yang menyebutkan bahwasanya siapa tuh? Sulaiman Ar-Rabi ya. Murid seniornya Imam Syafi'i menyatakan niat sholat dilapatkan, itu dibantah oleh Imam Nawawi, oleh Ibnu Hajar, oleh murid senior yang lainnya. Bukan. Maksud di sana adalah kata Imam Syafi'i ketika mengawali sholat gitu ya dengan berzikir, itu maksudnya takbiratul ihram, bukan nawaitu, bukan bersolih, bukan. Adapun yang zahir ketika dilapatkan itu kan ada tuntunan seperti mau haji atau umroh, labbaik Allahumma umrotan, itu memang dilafalkan. Selebihnya nggak ada niat dilafalkan, termasuk zakat tidak ada nawaitu an ukhriza zakat al-fitr, nggak ada gitu ya. Jadi tidak ada, niat adalah amalan hati. Adapun panitia yang mendoakan kita itu memang ada dari mazhab Syafi'i. Biasanya panitia mendoakan setelah kita menunaikan zakat, mereka mendoakan barakallahu fima anfaqta wa barakallahu fima abqaita. Memang itu ada salah satu pendapat Imam Syafi'i. Tapi untuk niat muzaki yang menunaikan zakat tidak ada dilafadzkan. Dia tetap termasuk amalan hati. Secara umum niat adalah amalan hati. Wallahu a'lam. Nah, itu Ustadz di lingkungan kita melafalkannya itu kita harus bagaimana? Iya, di sana ada kelapangan ya. Kalau antum mudahkan untuk menyampaikan nasihat dengan cara santun, kelembutan, tidak di hadapan orang banyak, sampaikan. Gitu. Karena zakat merupakan ibadah dan ibadah harus berdiri di atas dalil gitu. Dan dalil yang menyatakan untuk melafalkan niat zakat itu tidak ada. Sampaikan nasihat. Adapun antum ketika tidak ada puasa di sana dan dituntun untuk melafalkan zakat, mudah-mudahan itu antum masuk dalam keadaan kurha, terpaksa. Kalau kurha itu salah satu udzur yang konsekuensi syariat tidak berlaku ya. Dalam Sunan Baihaqi, innallaha yatazawwaju an ummati. Sesungguhnya Allah melepaskan konsekuensi hukum dari umatku. Satu, al-khoto'a karena ketidaktahuan, kedua an-nisyan karena lupa, yang ketiga mimmas tukrihu alaih, yang dipaksa. Antum dua pilihan, antum mampu menyampaikan nasihat atau tidak. Kalau enggak, ikuti tuntunan beliau dalam keadaan keterpaksaan gitu. Keterpaksaan gitu. Ya sudahlah, di sana memang butuh proses yang panjang untuk menyampaikan dakwah ini. Jangan serampangan juga. Allah. Azan atau memang kita melihat ya cuaca apa seperti apalah. Apakah mutlak azan atau gimana sih? Baik. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Sebetulnya hukum asal penentu waktu-waktu dalam syariat itu dikembalikan kepada alam ya, kepada alam. Semisal ketika Abu Sa'id Al-Khudri menahan berbuka padahal bulatan matahari sudah hilang dari permukaan bumi ini, kata Nabi, inna syamsa tola'at hahuna, sebenarnya matahari itu terbit dari arah sini. Nabi menunjukkan ke timur. Wa gharabat hahuna, dan terbenam di bagian barat. Kata Nabi, jika sudah tidak nampak bulatan merah matahari, maka berbukalah engkau gitu. Bagi siapa? Bagi yang Allah mudahkan dengan kasat matanya untuk mendapati fenomena alam tadi. Di kita sulit. Dengan adanya penghalang bukan dataran luas sulit. Kecuali antum penggemar sunset. Nongkrongin ke pantai Pulau Indah Kapuk gitu, atau Ancol gitu. Antum lihat bulatan merah udah nggak ada. Apalagi sana nggak ada muadzin. Sampai pun ada muadzin, kalau bulatan merah matahari dan keadaan cuaca cerah sudah tidak nampak bulatan merah matahari, antum berbuka aja. Ih belum ada, mungkin muadzinnya kelupaan, keantengan buka sendiri duluan gitu kan. Jadi kalau yakin bulatan merah itu sudah tidak nampak, ketika memang dalam kondisi kita bisa mencermati fenomena alam tersebut, buka saja. Jadi ini pernah dialami oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Adapun waktu-waktu yang sekarang itu namanya istihsan, sarana-sarana kebaikan untuk membantu penyempurnaan ibadah kaum muslimin. Itu kadang bisa tepat waktunya, seperti ketika sampai muadzin di zaman Nabi pun antara Bilal dengan Abdullah bin Ummi Maktum kan berbeda. Bilal kadang adzan lebih awal.
Itu kata Nabi, tetap makan sahur kalian sampai dikumandangkan adzan Abdullah ibnu Ummi Maktum. Karena beliau selalu tepat waktu adzan subuhnya. Bilal awal, akhirnya disebut adzan awal Bilal itu kalau subuh. Gitu. Jadi ya kalau memang antum secara keilmuan bisa mencermati fenomena alam, tidak ada penghalang, dan memastikan bulatan merah matahari sudah terbenam di ufuk barat, berbuka aja. Nggak usah nunggu ada kumandang muadzin. Allah. Karena sengaja kayak ditembak langsung. Gimana sih gimana? Iya. Ini kan kadang-kadang kita masih rancu ya Ustadz. Syubhat itu banyak ya, kita yang orang awam ini bingung gitu. Ustadz Sanu juga menyatakan sesuai sunnah, yang Sanu menyatakan sesuai sunnah. Tapi bersamaan itu kan banyak perbedaan ya. Bahkan kalau saya lihat, katakanlah kayak Ustadz Adi Hidayat, ya saya dulu juga pernah sangat ngefans sama sekali, bahkan datang ke majelisnya ya. Tetapi dalam hal-hal yang saya lihat, yang di manhaj salaf itu kan seperti Allah di mana itu kan di atas arsy. Kalau Ustadz Adi Hidayat kan enggak ya. Terus menjelaskan yang saya lihat kayak ya pernah juga Ustadz Adi Hidayat menyampaikannya ya lumayan berbeda dengan yang saya ketahui dai-dai yang sunnah gitu kan. Nah itu gimana ya Ustadz ya? Saya bingung gitu. Iya. Makasih Ustadz. Iya. Yang pertama, tadi yang sempat kita tegaskan dari ikhtitam penutup majelis kita, dalil boleh sama Al-Quran dan Sunnah. Yang mahal adalah istidlal, cara pendalilan dan wajhud dilalah, memahami dalil tersebut. Ya. Tanpa menjustifikasi, tanpa memarginalkan dan tidak menyebut nama. Ya mungkin sebagian juga dari apa yang dikenal sebagai asatidah nasional pun jatuh pada kekeliruan dalam memahami dalil. Kemudian yang kedua, perlu kita pahami siapapun ulama nggak ada yang maksum. Tidak ada yang maksum. Kita kembalikan kepada perkataan Imam Malik bin Anas, beliau kan Imam Alul Hadis ya di kota Madinah, Darul Hijrah, berarti dekat di makam Nabi ya. Perkataan Imam Malik bin Anas rahimahullah, semua perkataan manusia bisa diambil atau bisa ditolak kecuali perkataan pemilik kuburan ini. Siapa? Rasulullah. Rasulullah mutlak harus kita terima karena semuanya adalah berdasarkan wahyu. Nah, ketika ada ulama yang jatuh pada kekeliruan, maka ambil sikap yang diajarkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Yang pertama, pasti ulama bukan menyengaja melakukan kekeliruan tersebut. Yang kedua, boleh jadi dalil ada yang belum sampai kepada beliau. Jangankan kita, sekaliber Imam Ahmad bin Hambal pernah ada dalil yang belum sampai kepada beliau, bahkan ditemukan oleh putranya dalilnya. Putranya Abdullah ya. Makanya kunyah Imam Ahmad itu Abu Abdillah. Dalil tentang apa? Berangkat dan pulang nanti nih menuju sholat hari raya ya, ke tempat lapangan sholat hari raya, berangkat dengan jalur sini, pulang ambil jalur berbeda. Itu sunnah. Maka ketika disampaikan oleh putranya, ternyata ada sunnah Nabi berangkat ke tempat lapangan hari raya, sholat hari raya, dan pulang itu jalur berbeda. Kata Imam Ahmad bin Hambal, langsung mengucapkan kalimat istirja ya, musibah besar baru satu sunnah yang belum sampai, itu musibah besar bagi beliau. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sunnatun min sunanin nabi lam tablugni. Kalimat istirja kemudian berkata, satu sunnah dari sunnah-sunnah Nabi belum sampai kepadaku. Berarti memang kadang ada dalil yang belum sampai gitu. Jadi ulama gak ada yang masuk ya, siapapun gak ada. Nah, kapan ketika ada perbedaan pendapat, manhaj Ahlussunnah menyebutkan perbedaan pendapat bukan dalil gitu ya. Adapun yang dijadi dalil adalah ketika mana jarah dan ta'dilnya, mana pendapat yang dijatuhkan, yang dikuatkan, artinya yang paling rojih yang mana yang kita ambil. Ya, beberapa pernyataan dari beberapa asatid bulan, kita nggak menyebutkan nama ya, yang kemudian dikritisi oleh para asatidah Ahlussunnah kita ya, ketika ingin meluruskan kekeliruan dengan adab-adab yang terjaga. Ya memang keliru. Di mana tidak ada mazhab yang manapun yang menyatakan Allah bukan berada di aras, nggak ada. Semuanya sepakat. Ulama mazhab manapun berkata bahwasanya dengan 8 dalil Allah istiwa di aras itu sudah sepakat semuanya. Ingat dalam hadis budak jariyah wanita ketika ditanya oleh Nabi, di mana Allah fis sama, di langit. Man ana, kata Nabi, siapa aku? Anta Rasulullah. Maka kata Nabi, atikha fa innaha mu'minah. Bebaskan dia karena dia wanita mukminah, yang maksudnya imannya benar. Yang menyebutkan Allah di langit itu di aras maksudnya.
berdasarkan dalil subhana rabbiyal a'la. Bahkan kalau dalil logikanya apa? Kalau kita punya masalah bilangnya apa? Serahkan kepada yang enggak ada yang di bawah kan? Ada yang di atas gitu ya. Semuanya dalil menunjukkan demikian. Terus dengan beberapa masalah fikih, mungkin masalah fikih juga sama lah. Seperti zakat ya. Zakat mungkin sebagian asatidah nasional yang lain menyebutkan ada zakat profesi. Fikih kontemporernya. Maka kembali kepada dalil dan cara memahami dalil seperti apa. Mungkin mereka membawakan dalil Surah Al-Baqarah ayat 267 dan belajarkanlah dari apa yang telah kalian upayakan dan apa yang telah dikeluarkan dari perut bumi dengan cara yang baik-baik tatkala tiba masa panennya gitu kan. Itu salah satu dalil hujah yang memang afwan ya. MUI ketika menyatakan fatwa adanya zakat profesi, salah satu dalilnya itu. Ya kita tidak mengurangi rasa hormat untuk keputusan MUI ya. Jadi kalau yang terpaksa memang dipotong zakat bulanannya gitu ya 2,5%, ya itu sudah kondisi keterpaksa. Tapi kalau dalil tidak ada. Kita tanya, misalkan di zaman Nabi ada nggak profesi? Ada. Ada nggak profesi di zaman Nabi? Ya ada lah, ada hakim, ada qadhi, ada gubernur. Kira-kira gajinya memenuhi nisab tidak? Ya iyalah. Apakah ada? Satu pun hadis lah, kata Ibnu Taimiyah, datangkan satu hadis, jangankan yang sahih, yang lemah dah sekalian gitu. Tentang zakat profesi enggak ada. Jadi ala kulli hal, ya perbedaan pendapat bukan hujah, bukan menjadi landasan argumentasi kita. Adapun ketika perbedaan pendapat, apa yang dimudahkan oleh Allah kepada kita, cari yang paling rojih, cari yang paling kuat. Cuma karena kita semua sama, tulab ya, para penuntut ilmu, ya terkadang kita menisbatkan dengan apa yang menjadi kapasitas keilmuan para masyayikh yang sudah tidak kita ragukan. Jadi ya, semoga Allah mudahkan bagi kita untuk memahami agama dengan benar, termasuk dengan cara memahami dalil Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang shahihah. Jadi kembali yang penting, jangan bersikap serampangan ketika ada yang sudah diakui ahlul ilmi kemudian jatuh pada kekeliruan. Ingat nasihat Ibnu Taimiyah tadi ya, mereka bukan sengaja melakukan kekeliruannya, atau yang kedua boleh jadi ada dalil yang belum sampai kepada mereka.